guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, sesuai judulnya, aku bakal bahas mengenai journaling dan juga kita akan bikin jurnal bareng-bareng. Tapi sebelum mulai ke videonya, make sure kalian subscribe channel aku dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi, biar kalau misalnya aku upload video baru, kalian bisa langsung lihat. Oke, kita mulai aja ke videonya. Jadi alasan aku bikin jurnal itu adalah karena aku tuh orangnya rada pelupa dan anxious banget gitu, gampang gelisah, kayak khawatir banget sama apa yang ada di pikiran aku. Kayak misalkan besok aku mau ngapain, terus harus ngelakuin apa dulu, harus kayak gimana. Terus juga kalau misalnya aku punya ide atau apa tuh, aku tuh bener-bener dipikirin terus gitu di otak, kayak gimana-gimana itu terlalu beban gitu kalau misalnya nggak ditulis. Jadi aku mulai suka nulis-nulis jurnal. Terus juga bikin jurnal tuh bener-bener ngebantu banget nge-track segala aktivitas aku, mulai dari kayak kebiasaan aku, ataupun kayak bikin jadwal or timeline gitu. Misalkan ada tugas atau apa, aku tahu deadline-nya kapan, harus ngerjain kapan. Itu bener-bener ngebantu hidup aku banget. Sebenarnya aku juga ngelakuin ini itu udah dari dulu, dari kecil, dari SMP aku udah bikin jurnal, cuman bukan yang bener-bener kayak pro banget gitu, kayak coret-coret asal aja. Misalkan aku dikasih uang jajan, waktu itu kan aku boarding, nah aku tulis tuh, aku catat kira-kira pengeluaran aku itu untuk apa aja. Itu aku udah mulai nulis pas SMP. Dan juga pas SMP tuh aku lebih kayak nulis yang goals aku gitu, kayak misalkan aku harus belajar yang rajin, atau misalkan harus belajar ini itu, harus menghafal. Nah itu pokoknya lebih kayak ke goals gitu. Terus pas SMA juga aku sama ngelakuin hal yang sama, kuliah juga. Tapi aku tuh nggak pernah bikin jurnal yang bener-bener kayak terarah gitu loh. Jadi bener-bener asal coret-coretnya. Tiba-tiba kayak di halaman ini aku bikin kayak timeline aku untuk minggu ini, tiba-tiba aku coret-coret untuk ide konten atau coret-coret untuk ide apapun. Nah sekarang aku pengen bikin jurnal bareng kalian, jurnal yang rapih gitu. Nanti aku juga bakal kasih tahu pembagiannya apa aja sambil kita buat jurnalnya. Tapi sebelum kita buat jurnal, aku mau kasih tahu dulu barang-barang apa aja yang aku pakai untuk ngejurnal. Untuk buku yang aku pakai ini aku belinya di Gramedia. Jadi dia ini covernya itu dari kulit gitu, lucu banget. Setelah itu aku juga biasanya tambahin stiker-stiker lucu kayak gini buat hiasan aja. Cuman kalau misalkan kalian nggak mau pakai, it's okay, nggak apa-apa. Untuk pulpennya aku pakai pulpen kayak gini basic yang warna-warni gitu, biar aku nggak bosan aja kalau misalkan pakai hitam terus. Ini mereknya dari Zebra, aku belinya di Gramedia juga. Untuk selanjutnya, untuk ngehias-hias atau untuk nebelin gitu, aku pakai spidol berwarna. Ini dari merek Snowman. Belinya juga sama di Gramedia. Jadi sebelum kita masuk ke pembagiannya, ada apa aja di sini aku pengen bikin covernya dulu. Biasanya aku bikin itu per bulan, temanya beda-beda, biar dalam satu bulan itu tuh ada ciri khasnya masing-masing gitu. Desainnya terinspirasi dari Pinterest, itu aku cari benar-benar yang simple banget karena aku nggak terlalu suka yang rame. Jadi aku cuman bikin tulisan bersambung aja sama sedikit bunga. Ini buat tebelinnya aku pakai pulpen biasa, pulpen berwarna gitu. Ini bagus banget menurut aku pulpennya. Sebenarnya aku tuh udah bikin draft desainnya dulu pakai pensil, biar kalau misalkan ada yang salah atau kayak kurang rapi itu masih bisa dihapus. Jadi kalau misalkan udah final kayak gini, tinggal aku tebelin aja. Untuk bagian bunganya aku pakai spidol biar kayak lucu gitu, karena aku nggak ada pulpen yang warna coklat. Sebenarnya ada sih, cuma kayaknya hilang deh. Dan ternyata setelah aku tebelin kayak gitu pakai spidol dan pulpen hitam itu, dia bagian belakangnya ngejeplak guys. Jadi sebisa mungkin kalian kalau bikin cover itu belakangnya jangan langsung dipakai, karena nanti dia bakal ngejiplak gitu si tintanya guys. Ini buat pemanis aku kasih stiker. Stikernya emang agak random ya, maksudnya nggak sesuai tema, cuman ya nggak apa-apa biar agak-agak kyowo gitu. Sebenarnya kalian juga bisa tempelin apapun di sini, nggak cuman stiker. Misalkan kalian punya daun-daun kering, bisa ditempel juga. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini aku bakal bikin kayak monthly calendar gitu. Sebenarnya ini lebih untuk planner gitu. Jadi misalkan aku dalam tanggal itu mau ada apa atau misalkan ngapain, aku bisa tulis di sini. Ini aku bikin kotak-kotak
per tanggalnya itu agak gede, dan maaf banget kalau misalkan garis aku nggak lurus. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin aku silinder, I don't know. Aku bikin sengaja kotaknya segini karena nanti juga ada weekly planner. Oke, di sini aku namain harinya dulu dan ternyata kurang satu, padahal aku udah ngitung perasaan pas, tapi ternyata kurang. Setelah itu aku tambahin tanggalannya juga. Di sini aku mulai dari hari Selasa karena emang tanggal satunya mulai dari Selasa. Dan jangan lupa kasih notes di sampingnya kalau misalkan ada tambahan-tambahan yang nggak bisa dimasukin dalam kotak. Selanjutnya kita masuk ke weekly planner. Jadi di sini itu lebih spesifik. Jadi misalkan di hari Senin itu aku mau ngapain, aku tulis di situ. Kalau misalkan di monthly planner itu kan lebih kayak in general gitu, misalkan kayak timeline, deadline. Nah, kalau misalkan di weekly planner di sini lebih rinci lagi, guys. Dan jangan lupa tambahin notes juga. Pokoknya aku mau coret-coret gitu. Selanjutnya aku bikin halaman untuk habit tracker. Jadi fungsinya habit tracker ini untuk nge-track kebiasaan-kebiasaan kalian. Habit tracker ini bisa kalian isi dengan kebiasaan apapun, terserah kalian. Tapi kalau misalkan aku isinya dengan kebiasaan yang pengen aku bangun di bulan itu gitu. Kayak misalkan sebelumnya itu aku kayak kurang minum air putih, jadi di bulan itu aku membangun kebiasaan baru untuk banyak minum air putih. Nah, jadi kalau misalkan aku tidak menjalankannya, aku nggak akan coret. Tapi kalau misalkan aku melakukan itu, aku coret di tanggal pas aku minum air putih tersebut. Selanjutnya aku bikin content planner untuk YouTube aku. Jadi dalam satu bulan itu aku pengen bikin apa, aku isi di situ. Oke guys, jadi segitu dulu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, komen kalau misalkan kalian ada request video buat aku, dan jangan lupa subscribe. See you guys on my next video, bye.